Di dunia yang serba cepat ini, kebenaran seringkali terlewat. Kebenaran sering terlewat, dunia terus bergerak. Tidak semua yang kita lihat adalah kebenaran. Dan ketika semuanya terasa benar, kita lupa untuk mempertanyakan kebenaran yang sesungguhnya. Tanpa sadar, kita hidup di tengah informasi yang belum tentu keberadaannya. Kita dibanjiri oleh begitu banyak informasi. Dari layar yang selalu kita genggam, kita melihat begitu banyak hal tanpa benar-benar memahaminya. Kita membaca sekilas, lalu percaya. Kita melihat cepat, lalu menyimpulkan. Tanpa sadar, kita hidup di tengah informasi yang belum tentu kebenarannya. Tidak semua informasi diciptakan untuk memberi pemahaman. Sebagian dibuat untuk mengiring opini, menarik perhatian, bahkan memanipulasi emosi. Algoritma menampilkan apa yang ingin kita lihat, bukan selalu apa yang perlu kita tahu. Dan ketika kita tidak sadar akan hal itu, kita bukan lagi pengendali informasi. Kitalah yang sedang dikendalikan. Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan yang besar dalam literasi. Berbagai survei menunjukkan bahwa minat baca masyarakat masih tergolong rendah dan kemampuan memahami informasi belum merata. Di tengah derasnya arus digital, banyak yang bisa mengakses informasi, namun belum semua mampu mengolahnya dengan bijak. Hoax dan misinformasi terus menyebar, bukan karena semua orang percaya, tapi banyak yang belum bisa memahami. Disinilah literasi menjadi penting, karena literasi bukan sekedar bisa membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan untuk berpikir, mempertanyakan, dan tidak langsung percaya. Namun kenyataannya, budaya membaca kita masih tertinggal. Kita lebih biasa memulai layar daripada membuka halaman demi halaman. Rendahnya literasi bukan hanya soal jarang membaca, tetapi juga tentang bagaimana kita memahaminya. Banyak yang mampu membaca kata, namun belum tentu mampu menangkap makna. Akibatnya, informasi mudah dipercaya tanpa dipertanyakan, dan kebenaran sering kalah oleh kecepatan. Beberapa hasil penilaian internasional bahkan menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan memahami teks di Indonesia masih berada di bawah rata-rata global. Ini bukan sekedar angka, tetapi gambaran tentang bagaimana kita memproses informasi setiap harinya. Padahal dari membaca kita belajar memahami dunia, dari membaca kita belajar melihat lebih dalam, dan dari membaca kita belajar menjadi lebih bijak. Perpustakaan hadir bukan hanya sebagai tempat buku, tetapi sebagai ruang untuk menemukan pemahaman. Tempat di mana kita tidak hanya menerima informasi, tetapi belajar untuk mengerti. Namun, keberadaannya saja tidak cukup. Ruang ini akan menghilang makna jika tidak dihidupkan oleh rasa ingin tahu. Karena pada akhirnya, literasi bukan tentang tempatnya, tetapi tentang kemauan kita untuk datang, membuka, dan memahami. Di tengah derasnya arus informasi, di tengah rendahnya minat baca, dan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, kita dihadapkan pada satu pertanyaan penting. Apakah kita hanya akan menjadi penonton atau menjadi generasi yang mampu berpikir dan membawa perubahan? Kita tidak kekurangan informasi, yang menjadi kekurangan adalah kemampuan untuk memilah, memahami, dan mengkritisi. Dan tanpa itu, kemajuan hanya akan menjadi ilusi, terlihat berkembang namun rapuh di dalamnya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kita berisiko menjadi generasi yang cepat menerima namun lambat memahami. Padahal di masa depan nanti yang dibutuhkan bukan hanya mereka yang tahu banyak hal, tetapi mereka yang mampu berpikir secara jernih di tengah banyaknya informasi. Indonesia Emas 2045 tidak dibangun dari sekedar harapan. Ia dibangun dari generasi yang mau belajar, mau membaca, dan mau memahami. Karena masa depan bangsa tidak ditentukan oleh apa yang kita dengar, tetapi oleh apa yang kita pahami. Dan semua itu dimulai dari satu langkah yang sederhana, membaca. Mulai dari sekarang, mulai dari kita.